Konnichiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, aku ingin sharing aja kepada teman-teman tentang berapa sih biaya untuk magang ke Jepang ini. Jadi, untuk biayanya itu setiap orang macam-macam ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya. Dan ini bisa sebagai buat referensi saja ya teman-teman, bukan untuk menjadi patokan. Oke, tanpa lama-lama, ayo kita bahas. Nah teman-teman, sebelum aku berangkat kerja, aku sempatin luangin waktu dulu ya teman-teman buat ngejelasin biaya ini secara singkat aja. Bentar nih, komputernya malah error guys. Saya refresh dulu ya. Kemarin aku simpan di mana ya? Nah teman-teman, jadi ini aku menjelaskan di program AIMU Japan ya. Ini program IM Japan. Untuk program swasta aku belum begitu paham. Nanti kalau ada yang tanya akan saya review, akan saya tanyakan ke teman-teman semua. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku sudah buatkan slide ya, mungkin ini biar untuk memudahkan teman-teman untuk membaca apa yang saya sampaikan ya. Ini kita sama-sama belajar, saya juga lagi belajar ini, dan saya sharing, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Jadi pertama yang dibutuhkan adalah biaya LPK teman-teman. Nah pertama yang dibutuhkan adalah biaya LPK. Biaya LPK biasanya mematok itu 5 juta teman-teman, biasanya 5 juta. 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 30 juta. Jadi pandai-pandai teman-teman dalam memilih LPK. Jadi sebenarnya untuk magang ke Jepang itu biayanya gratis teman-teman. Jadi biaya yang selain biaya LPK ini, yang saya jelaskan ini adalah biaya untuk teman-teman sendiri, untuk kebutuhan teman-teman sendiri, bukan untuk yang lain, kecuali untuk biaya yang LPK ini. Biaya LPK ini adalah untuk kita memberi upah kepada LPK karena sudah mengajari, kasarannya seperti itu. Dan yang untuk saya jelaskan yang biaya berikutnya adalah semisal untuk biaya paspor, itu juga untuk siapa? Untuk kita sendiri kan. Untuk biaya pelatihan daerah itu untuk siapa? Untuk kita sendiri lagi. Jadi yang semua ini sebenarnya untuk kita sendiri. Oke, next. Ini yang kedua, pra MCU atau pra medical check up. Jadi sebelum teman-teman itu mendaftar ke ikut tes di magang ke Jepang, itu alangkah baiknya teman-teman pra medical check up dulu. Jadi teman-teman dicek badannya, kira-kira ada keanehan nggak sih, ada yang perlu diobati nggak sih. Nah itulah fungsinya. Dan untuk pra MCU ini usahakan di klinik IM Japan tunjuk ya. Semisal kalau di Semarang tuh di Permata Klinik, contohnya seperti itu. Jadi nggak salah-salah, misal aku ingin MCU nya di rumah sakit A, B, C, nggak boleh seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman pra MCU nya ya di tempat klinik itu, tempat pengetesan IM Japannya gitu ya teman-teman. Karena IM Japan itu menunjuk di klinik yang ditunjuk setiap daerah itu. Biasanya kalau Semarang itu di Permata, terus kalau di Solo itu di mana lupa saya teman-teman, nanti bisa cari di Google ya. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga ini untuk beli pakaian dan sepatu.
mungkin ini bisa lebih ya teman-teman. Jadi ini untuk baju lengan panjang putih 2 dan 2 celana hitam, ini 200.000. Kayaknya harga 200.000 tuh nggak mungkin kalau sekarang ya. Itu terus itu 2 untuk gonta-ganti ya teman-teman. Terus untuk baju olahraga itu yang satu style itu 150, itu bisa 150, mungkin bisa dapat 2. Itu tinggal teman-teman cari yang murah saja. Terus untuk kaos sporot, kaos kaki sekitar 200.000, kaos kerah 5 harga 200.000. Kaos kerah ini ya nanti ada fungsinya lagi gitu loh teman-teman ya, daripada nanti kalau beli kaos yang ada kerahnya saja, karena nanti ketika di pelatihan daerah ini digunain teman-teman. Sepatu olahraga dan pantopel itu sekitar 500.000. Jadi totalnya untuk nomor 3 adalah sekitar 1.250.000. Oke teman-teman, next ya. Ya, sekarang yang keempat, biaya MCU. Yang pertama, kita melakukan seleksi tes MCU full teman-teman. Jadi MCU full ini nanti ada pengecekan mata, terus paru-paru, feses, audiologi, dan macam-macam. Nanti saya kasihkan beberapa trik yang dulu pernah saya gunakan ya teman-teman, karena dulu saya pra MCU itu di bagian paru-paru aku tuh katanya ada sedikit terindikasi paru-paru basah itu teman-teman. Karena apa? Karena dulu aku itu jualan bensin malam-malam, dan kalau kulaan bensin itu malam-malam juga, dini hari itu ya teman-teman. Nah, terus yang MCU ke pelatihan tahap 2, jadi nanti ketika teman-teman di tahap 1 itu lolos, nanti akan MCU ke pelatihan tahap 2. Jadi untuk masuk ke sana nanti ada MCU lagi, biayanya sekitar 500.000 rupiah. Jadi untuk total biaya ke MCU ini sekitar 1.750.000 ya teman-teman. Oke, sekarang yang kelima, next, biaya paspor. Biaya paspor ini kalau kita urus sendiri sebenarnya sekitar 300.000 ya teman-teman. Ini aku naikkan 50.000 karena barangkali teman-teman pengen beli bakso atau buat beli bensin gitu ya teman-teman. Jadi aku naikin menjadi 350.000. Oke teman-teman, paham sampai di sini? Tapi kalau teman-teman lewat calo itu bisa sampai 600.000 gitu teman-teman. Oke, sekarang ke 6, next ya. Biaya fotokopi SKCK alat tulis itu sekitar 800.000 teman-teman. Ini gambaran saja itu. Oke teman-teman, kita next saja ya, next. Sekarang yang ketujuh, ini adalah biaya pelada. Biaya pelada pertama itu 4 juta, biaya pelada kedua itu adalah 3 juta. Jadi untuk pelatihan daerah itu ada 2 teman-teman. Satu di pelatihan tahap 1 daerah, itu di daerah ya, itu bisa di Boyolali, bisa di Semarang, bisa di Sragen, dan sebagainya. Itu sekitar 4 juta. 4 juta itu ya untuk kita sendiri lagi teman-teman, bukan untuk siapa-siapa ya. Nah, terus yang kedua itu adalah biaya pelada kedua. Untuk kedua ini dulu aku di Jevers, tapi dengar-dengar sekarang ada di Lembang gitu ya teman-teman. Jadi kalau tidak di Jevers ya di Lembang itu. Untuk biayanya untuk pelatihan kedua ini adalah 3 juta. Sama, 3 juta itu juga untuk kita lagi untuk biaya makan. Dan biasanya kalau di ini kan kadang kita juga ada biaya pengeluaran lain ya, kita pengen jajan itu tidak dihitung ya teman-teman, itu nanti teman-teman hitung sendiri. Jadi untuk biaya pelada adalah sekitar 7 juta rupiah. Sekarang next, yang ke-8, biaya pra keberangkatan. Biaya ini untuk membeli alat-alat yang diperlukan sebelum keberangkatan sekitar 2 juta rupiah. Jadi nanti itu dikasih brosur teman-teman, alat-alat apa aja sih yang mau dibawa ke Jepang gitu. Soalnya nanti ketika di Jepang itu ada teman-teman itu nanti dikarantina dulu selama 1 bulan itu. Bukan dikarantina karena corona ya, tapi ini adalah dikarantina sebelum kita di
dikirim ke perusahaan. Jadi di situ nanti kita diajari budaya Jepang seperti apa, cara makannya seperti apa, terus nanti tidurnya jam berapa, shojinya seperti apa, pokoknya nanti diajari seperti itu. Itu untuk yang ke-8. Oh ya, itu untuk alat-alatnya itu kan nanti tergantung teman-teman mau ke Jepang itu di musim apa. Kalau musim dingin ya teman-teman nanti suruh beli jaket yang tebal, terus baju yang panjang seperti itu ya. Kalau musim panas ya mungkin bajunya pendek atau apa gitu, nanti akan dijelasin oleh sensei-nya masing-masing di sana ya. Oke, sekarang ke 9, uang saku teman-teman. Jadi untuk uang saku ini diwajibkan adalah satu lembar atau 10.000 yen maksudnya ya teman-teman. 10.000 yen itu uang paling tinggi di Jepang. Itu kalau dikursin di tempat kita itu sekarang adalah 1.350.000 rupiah atau 1.400.000 lah. Tapi kalau membeli di exchange biasanya ada selisihnya teman-teman, karena exchange juga mencari untung juga ya, karena jualan mata uang itu jadi sekitar 1.500.000 rupiah. Jadi untuk nomor 9 adalah biayanya sebagai berikut ini ya teman-teman. Oke, sekarang next. Lain-lain, di sini saya cantumkan lain-lain itu 550.000 rupiah teman-teman. Jadi siapa barangkali ada pengeluaran yang tidak diduga ya teman-teman. Sekarang adalah totalnya. Jadi total keseluruhannya adalah satu. Tadi ada biaya LPK 5 juta ya kan. Terus pra MCU tadi 800.000. Terus beli pakaian dan sepatu 1.250.000, MCU tahap 1 dan 2 1.750.000, biaya paspor 350.000, biaya fotokopi dan alat tulis dan apa tadi SKCK ya itu 800.000 rupiah. Terus biaya pelada 1 dan 2 itu 7 juta, biaya beli pra keberangkatan adalah 2 juta rupiah. Terus untuk uang saku tadi 1.500.000 rupiah dan lain-lainnya 550.000 rupiah. Jadi untuk totalnya adalah 21 juta teman-teman. Ini gambaran aja ya teman-teman buat referensi teman-teman, dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa WA aku yang ada di bawah ini. Barangkali teman-teman mas ada ini bisa, nanti akan saya jawab sesuai pengalaman ya teman-teman. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Dan cukup sampai di sini karena aku mau berangkat kerja ya teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.